Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Bersama saya Rita Hardianti menyampaikan informasi cerdas mencerahkan. Berikut berita dan analisa selengkapnya untuk Anda. Pemirsa terinspirasi dari surat Al-Jum'ah ayat 10 dan melihat fenomena keadaan bangsa Indonesia yang tidak kunjung beres. Universitas Muhammadiyah Tangerang mengadakan teater sebagai bentuk sentilan kepada pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala. Universitas Muhammadiyah Tangerang adakan pentas teater yang berlangsung di Gedung Kesenian Jakarta sejak Kamis 16 April hingga Jumat 17 April 2015. Pelaksanaan pentas teater bertujuan untuk mewadahi para mahasiswa yang menyukai tentang dunia teater dan akting. Selain itu, pentas teater ini juga menjadi wahana pendidikan untuk mengenalkan para mahasiswa serta para hadirin lainnya tentang potret politik Indonesia dewasa ini. Judulnya Perjalanan-Perjalanan. Ini temanya saya mengambil dari surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang mengatakan bahwa ketika kalian telah menunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah rezekinya, serta banyaklah menyebut nama Tuhanmu supaya mendapat berkah. Tapi yang terjadi di Indonesia, ketika masyarakat Indonesia sudah menunaikan sholat dan mereka sudah bertebaran di muka bumi, sudah jumpalitan, kesejahteraan belum muncul juga, Mas. Iya, maka kami berpikir dan menemukan, katakanlah sebagai sebuah anggapan dasar, jangan-jangan ada yang salah. Apakah salah ayat Quran atau apa nih? Ternyata proses berpikir berikutnya kami menduga jangan-jangan ada kesalahan dalam manajemen pemerintahan. Maka dilakukan perjalanan-perjalanan, tokoh utama John Matilos menggerakkan komunitasnya, kalau begitu mari kita rampok kekuasaan. Ini judulnya yang lengkap, Perjalanan-Perjalanan, sebuah satir politik kekuasaan kita. Jadi sebut fiktif juga, fiksi ilmiah lah semacam itu. Jadi ada memiliki kontekstual yang sedang terjadi. Bagaimana sistem partai, bagaimana sistem politik, bagaimana sistem birokrasi, yang ujung-ujungnya membuat Indonesia yang kaya raya ini tidak bisa dinikmati optimum oleh masyarakat penghuninya. Pentas teater ini juga merupakan sindiran untuk para peserta partai politik mengenai sistem pemilihan para calon pemimpin daerah yang lebih banyak menggunakan cara-cara money politik. Himawan Muhammad Arif memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, pentas teater yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Tangerang banyak mendapat apresiasi dari para tamu yang hadir. Seperti apa tanggapan dari pengunjung yang menyaksikan langsung teater tersebut? Berikut liputannya. Perjalanan-perjalanan ini merupakan karya dari Pak Enawar, sengaja dipersiapkan untuk seluruh warga Indonesia, khususnya Muhammadiyah, dan lebih khususnya lagi adalah untuk mahasiswa UMT dalam rangka membekali seni dan budaya Indonesia yang boleh dikatakan kurang favorit, tetapi dalam hal ini UMT merasa terpanggil untuk membangkitkan seni dan budaya itu, karena bahwa dengan seni ilmu itu akan menjadi indah, sehingga dengan seni mahasiswa itu akan enjoy dalam belajar pun. Nah itu yang terutamanya seperti itu. Kalau saya perhatikan, ada dua yang saya perhatikan. Yang pertama penonton dan yang kedua adalah para pemain. Untuk penonton dapat mengikuti alur yang ada dalam cerita itu, di mana ketika ada kata-kata yang bijak mereka simak, ada kata-kata yang sedih mereka pilu, ada yang kata-kata lucu mereka tertawa. Begitupun dengan para pemain sudah menampilkan karakteristiknya dan penokohan yang benar-benar, sehingga
pesan saya untuk para pemain agar lebih meningkatkan dalam memainkan para tokoh-tokoh. Begitupun untuk pesan semua mahasiswa bahwa pertunjukan ini bukan hanya semata pertunjukan pentas biasa, tetapi betul-betul membekali agar mengenal tokoh-tokoh kehidupan, baik itu dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ya, saya kira teaternya cukup bagus, terutama dari segi naskahnya ya. Dari segi naskahnya itu memang kalau dilihat pemaknaannya luar biasa, terutama buat kehidupan. Kalau kita aplikasikan ke kehidupan nyata memang menggambarkan kondisi dunia perpolitikan yang memang sangat ya cukup dibilang agak keras gitu ya. Jadi siapapun seseorang yang ditampilkan seperti tadi John Matilos, bahkan seorang perampok, pencuri itu bisa menjadi kepala daerah gitu. Walaupun durasinya agak lama dan banyak percakapan di sana juga, tapi sama sekali nggak bikin kita ngantuk buat nonton karena seru. Bukan seru doang sih, seru, lucu, ya cukup menghibur lah. Ya, cukup menghibur penampilan malam ini. Pengennya kalau teater-teater seperti ini lebih sering lagi diadakan, sebab kan kita terakhir kali nonton tuh waktu beberapa tahun yang lalu, baru sekarang bikin lagi ya. Kalau bisa sih setiap tahun atau setiap semester bikin kayak gini biar seru gitu. Banyak ya mahasiswa yang pada akhirnya itu setelah kita perkenalkan mata kuliah itu terus lama-lama banyak yang tertarik dan masuk, akhirnya tidak saja menjadi dia kuliah di bangku kuliah saja mereka mendapatkan ini, tapi dia lebih memperdalam lagi di komunitas Siti Hinggil itu. Imawan Muhammad Arif memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, musyawarah daerah di lingkungan organisasi otonom Muhammadiyah merupakan proses demokrasi sekaligus kaderisasi. Untuk itu, DPD IMM Sumatera Utara sedang mempersiapkan Musda ke-17 yang rencananya diadakan di Kota Sibolga 1 hingga 3 Mei 2015 mendatang. Guna mensukseskan pelaksanaan musyawarah daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara, panitia pelaksanaan musyawarah ke-17 yang dipimpin Holis melakukan audiensi kepimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara. Audiensi panitia Musda IMM ini diterima Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara, Hajah Elinita, dan unsur pengurus harian di kantor pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara. Bagi Aisyah, pelaksanaan musyawarah daerah Ortom seperti Nasyatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, IMM dan IPM mendapat perhatian yang sungguh-sungguh karena musyawarah daerah adalah proses alih generasi sekaligus sebagai proses kaderisasi. Holis menjelaskan, tema Musda ke-17 IMM Sumatera Utara adalah dengan musyawarah yang bermartabat, lahirkan pemimpin berkualitas untuk Sumatera Utara yang berkemajuan. Ini melahirkan kader-kader yang bermartabat dan baik. Jadi kita gebiarkan untuk Musda ini. Jadi mudah-mudahan bisa melahirkan, dan kami sangat harapkan untuk kritik dari Aisyah. Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara Hajah Elinita mengajak pengurus DPD IMM Sumatera Utara untuk selalu istiqomah dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tugasnya IMM juga menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu berlaku. Ayo kawan, kita salat Jumat dan seperti itu. Jadi itulah tugas kita. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar dan teman-teman PIN, MA semuanya itu bisa, semuanya kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara lainnya, Salmi Abbas, Raden Sir, Wimaslina Lubis, dan Martin Yerni meminta agar IMM dapat membangun silaturahim yang lebih baik dengan Muhammadiyah dan Aisyah. Akan melaksanakan musyawarah daerah, mudah-mudahan musyawarah daerah yang ini berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan yang direncanakan. Tidak ada hambatan, tidak ada gangguan. Kami mengharapkan Hikmawati selalulah
Mungkin kami memerlukan waktu rapat paripurna ya, itu dihadirkan ya, supaya dengan hadirnya teknologi bisa menjelaskan kepada yang lain apa sebenarnya yang Jadi kami mengharapkan juga kalian itu berbuatlah seperti Bapak Muhammadiyah buat, Ibu Aisyah buat. Harus tetap jaga silaturahmi. Sesudah disusun program, pertama kali silaturahmi lah. Ingat ya, jangan 3 tahun atau 5 tahun kemudian mau musda lagi ada tambah 2 tahun. Jadi kalau dulu ya kami tentu ikhlas bekerja ya kan, nggak ada ditunggangi dari sana sini. Jadi kami mohon dari sini ke atas kalau memang niatnya itu memang mau berubah, bermartabat, calon-calonnya itu dipilih yang benar-benar yang ikhlas dia berbuat. Pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara berharap agar proses demokrasi yang baik dan santun dapat ditampilkan dalam pelaksanaan musyawarah daerah 17 IMM Sumatera Utara di Sibolga. Pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara mengucapkan selama musda semoga berlangsung sukses. Panitia musyawarah ke-17 IMM Sumatera Utara yang melakukan audiensi holis, Ketua Panitia Septian Eko Pranata, Sekretaris Panitia Ferry Fadlan, Bendahara Hazlan Nuari Putra, Panitia Pemilihan dan M. Ihsan Siregar Ketua Bidang Organisasi DPD IMM Sumatera Utara. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin memaparkan keberhasilan perjuangan Muhammadiyah dalam membatalkan Undang-Undang Sumber Daya Air. Pemaparan tersebut menyampaikan dalam prosesi seminar nasional yang digelar Institut Teknologi Bandung. Guna menganalisa dampak yang ditimbulkan pasca dibatalkannya Undang-Undang tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi, Sivitas Akademika Institut Teknologi Bandung melalui Fakultas Teknologi Air Tanah ITB bekerjasama dengan Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia menggelar seminar nasional dengan menghadirkan tokoh ormas dan sejumlah pakar serta pejabat pemerintahan yang diantaranya adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kepala Badan Geologi Nasional, Dirjen Sumber Daya Air. Selain itu, Din juga menyebutkan bahwa hal ini merupakan bentuk perwujudan dari pelaksanaan politik amar ma'ruf dan nahi mungkar yang menjadi salah satu watak Muhammadiyah. Sedikitnya hingga saat ini 4 gugatan yang dilayangkan Muhammadiyah melalui jihad konstitusinya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang diantaranya adalah Undang-Undang tentang Migas, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta yang terakhir adalah Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Air itu sendiri. Menyimak pemaparan yang disampaikan Din Samsudin terkait keberhasilan Persyarikatan Muhammadiyah dalam jihad konstitusi ini, Sivitas Akademika Institut Teknologi Bandung menyampaikan apresiasinya. Salah satunya disampaikan oleh Profesor Sudarto Noto Siswoyo yang menyebut bahwa prestasi yang disampaikan Ketua Umum Muhammadiyah ini adalah sebuah perwujudan dari komitmen moral persyarikatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait perjuangan Muhammadiyah dalam meluruskan kiblat bangsa yang akan terus berlangsung ini, tepatnya di bulan April ini, pimpinan Pusat Muhammadiyah akan kembali melanjutkan jihad konstitusinya dengan mengajukan gugatan terhadap 3 undang-undang sekaligus, yaitu terkait Undang-Undang tentang Sistem Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Undang-Undang tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan. Terkait ketiga gugatan tersebut, Muhammadiyah menilai bahwa sejumlah pasal yang terdapat dalam undang-undang ini ditenggarai terus mencoba meruntuhkan kedaulatan negara dan merugikan rakyat, serta hanya membuka pintu kapitalisme dan liberalisme ekonomi di Indonesia yang secara keseluruhan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 khususnya pasal 33. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam berita dan analisa.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, pimpinan wilayah Aisyah Provinsi Banten menggelar Baitul Arqam bagi pimpinan dan guru PAUD Aisyah Provinsi Banten dengan mengangkat tajuk siap menjadi guru dan pengurus yang bersemangat, berkualitas, dan berakhlak mulia. Setelah sukses menggelar Baitul Arqam yang pertama untuk pimpinan wilayah Muhammadiyah Banten yang dibagi menjadi zona 1 yang terdiri dari daerah Tangerang Raya yakni Kabupaten Tangerang, Kota Madia Tangerang, serta Kota Madia Tangerang Selatan. Tepatnya pada Jumat 17 April kemarin, pimpinan wilayah Aisyah Banten kembali menggelar Baitul Arqam yang kedua untuk guru PAUD Aisyah yang tersebar dari 5 pimpinan daerah Aisyah yang berada di Banten bagian barat yang merupakan zona 2. Kelima pimpinan daerah tersebut diantaranya melingkupi daerah Kota Cilegon, Kota dan Kabupaten Serang, Kabupaten Rangkas Bitung, dan Kabupaten Pandeglang. Baitul Arqam kali ini digelar di Sekretariat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten yang terletak di bilangan Kota Serang dengan dihadiri lebih dari 90 orang peserta dari beberapa daerah di Provinsi Banten. Program Baitul Arqam kali ini melibatkan 3 majelis yang terdapat dalam pimpinan wilayah Aisyah Banten, yakni Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Tablik, serta Majelis Kader. Keterlibatan ketiga majelis ini adalah dalam upaya membentuk ideologi kader Muhammadiyah yang dapat melanjutkan dakwah persyarikatan, khususnya di lingkungan pendidikan anak usia dini Aisyah. Dalam wawancaranya bersama tim TVMU, Hulayah Ketua Majelis Kader Pimpinan Wilayah Aisyah Banten menyampaikan tujuan dan fokus digelarnya kegiatan perkaderan ini. Pada sore hari ini Dalam prosesi pembukaan Baitul Arqam tersebut, pimpinan wilayah Aisyah juga menggelar prosesi penyerahan penghargaan terhadap 3 orang guru PAUD berprestasi yang diserahkan oleh sejumlah pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Provinsi Banten. Kegiatan pengkaderan Baitul Arqam ini ditenggarai digelar selama 3 hari, yakni mulai dari Jumat 17 April kemarin hingga Ahad hari ini. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, Baitul Arqam menjadi wadah penguatan ideologi kader persyarikatan. Lantas bagaimana tanggapan dan harapan pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah wilayah Banten terkait prosesi Baitul Arqam yang digelar mulai Jumat 17 April kemarin? Saya menyampaikan apresiasi sebab ini bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Seperti diketahui bahwa Banten ini kan wilayah yang baru, menyatukan visi misi dan action itu yang sulit sebab kultur di sini kan banyak. Ada Banten yang asli Bantennya, ada tambahan-tambahan dari mana. Ini juga sulit, karena itu kompetisi individual di sini dibutuhkan sekali dan itu perlu ada dorongan-dorongan yang dari luar. Makanya upaya untuk mendorong mereka agar punya kemampuan individual kompetisi yang melahirkan action dan kegiatan Muhammadiyah harus dimotivasi terus dengan keras. Ya, kita tahu semua bahwa di Muhammadiyah Aisyah ini masih kurang sekali kader-kader Muhammadiyah dan Aisyah, ya. Jadi kita berharap dengan adanya Bait Arqam, Darul Arqam, baik itu di lingkungan pengurus
Aisyah dan Muhammadiyah, juga di amal usaha. Sebab kami juga di Akbid Aisyah Banten ini juga mengadakan LK1, LK2 sampai LK4. Jadi kami berharap baik dari amal usaha maupun dari seluruh pengurus dan tenaga-tenaga pengajar di TK dan PAUD Aisyah ini, itulah yang akan menjadi kader-kader penerus dari Aisyah ini. Sebab jika tidak, kenapa orang lain berhasil membuat kader sementara kita tidak? Itu kadang-kadang memang adanya kesenjangan antara Aisyah atau Muhammadiyah dengan ortom-ortomnya. Jadi ortom ini kadang-kadang sepertinya jalan sendiri, padahal itu di bawah Muhammadiyah. Itu seperti misalnya IMM, IPM, NA, Imawatinya, IMM, itu semuanya adalah kader-kader Muhammadiyah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya acara Bait Arkom ini, mereka menyadari bahwa mereka adalah kader-kader Muhammadiyah yang diharapkan menjadi nantinya pemimpin-pemimpin dari Muhammadiyah dan Aisyah. Barangkali itu harapan kami. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, pada kasus eksekusi mati TKI Arab Saudi, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin mendorong pemerintah untuk menjadi pelindung warga negaranya. Karena itulah tugas pemerintah yang berdaulat. Tetapi dalam hal ini juga harus menyesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara lain yang juga berdaulat. Selesai sudah semua upaya yang dilakukan banyak pihak dalam meloloskan tenaga kerja Indonesia Siti Zainab dari jerat kematian. Tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, wanita yang sudah mendekam di penjara Madinah sejak 1999 tiba-tiba dieksekusi pada 14 April 2015 lalu. Pemerintah Indonesia menyampaikan protes terhadap penyampaian informasi yang terlambat dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negaranya, tetapi harus tetap menyesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara lain. Kita harus menyadari bahwa negara-negara di luar kita juga berdaulat dan memiliki sistem hukumnya sendiri. Artinya, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan akhirnya peradilan di luar negeri memutuskan, ya tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali ada celah yang dimungkinkan secara hukum. Tak hanya Siti Zainab, eksekusi mati dengan dipancung juga dialami oleh tenaga kerja Indonesia asal Brebes, Jawa Tengah, Karni binti Medi Tarsim. Ia dieksekusi atas kasus pembunuhan anak majikannya yang berusia 4 tahun beberapa tahun lalu. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam berita dan analisa. Pemirsa, persoalan ketenaga listrikan di tanah air kian menuai perhatian publik. Terlebih dalam hal ini Persyarikatan Muhammadiyah bersama dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya mengajukan permohonan untuk judicial review terkait Undang-Undang Ketenaga Listrikan yang ditenggarai sudah tidak sejalan dengan konstitusi. Lantas bagaimana analisa terkait ketenaga listrikan di tanah air? Simak analisa bersama mantan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Juhal dalam wawancara eksklusif bersama tim TVMU. Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Menurut saya kebutuhan tenaga listrik sekarang itu jauh lebih sulit daripada masa saya. Jadi saya mengharapkan para pemegang keputusan listrik sekarang ini untuk menargetkan target-target itu yang realistis. Sekarang ini kan ada keinginan untuk 35.000 megawatt dalam 5 tahun, dan itu menurut saya tidak mudah. Dan mereka perlu berkreasi dan berinovasi bagaimana bisa mencapai sasaran itu. Karena kalau kita tidak mencapainya secara tepat, ada kemungkinan kita akan ada gelombang krisis listrik lagi.
di masa-masa yang datang. Ya, kan sekarang landasan undang-undang kita kan Undang-Undang Dasar 45, pasal 33. Tentunya mendirect dari situ dulu peran listrik swasta dan sebagainya kan sudah dikurangi ya oleh, kalau nggak salah MK juga ya. Nah, saya tidak terlalu mengikuti itu. Ya, cuman kita sebaiknya tidak mendikotomikan antara, karena kita juga memerlukan investasi dari luar, tidak bisa kita penuhi sendiri. Jadi harus ada keseimbangan. Ya, jadi istilah-istilah yang terlalu bombastis terhadap liberalisme, neoliberalisme dan sebagainya perlu kita hindari. Yang penting selama itu untuk kepentingan dasar Indonesia dan tidak merugikan kesejahteraan yang harus kita ciptakan untuk masyarakat Indonesia. Kalau itu hanya semata-mata menguntungkan asing, tentunya kita menolak. Ya kan? Tapi saya tidak mau terlalu dalam karena saya tidak ahli di dalam undang-undangan itu. Ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Ya, kita harus lebih, kalau menurut saya kita harus lebih banyak menggunakan gas, membatasi sedikit batu bara sampai batas-batas ambang yang tidak merusak lingkungan. Kemudian kita maximize gas, dan kita maximize geothermal, hydro. Cuman hydro ini masalahnya terdapat di luar Jawa, di mana pusat-pusat kebutuhan listrik yang terbesar justru ada di Jawa. Dan semua hydro di Jawa sudah terpakai. Jadi tinggal gas sama geothermal. Nah, ini saya belum terlalu mendengar upaya diversifikasi ini dilakukan secara tepat begitu. Dan saya mempercayakan, kan kita ada Dewan Energi Nasional. Mereka lah yang nanti memberikan saran. Kita mengharapkan satu kebijakan yang baru, yang punya terobosan, yang memungkinkan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan nasional kita dengan kepentingan-kepentingan para investor, yang kedua-duanya harus akhirnya bertunjuk kepada mensejahterakan masyarakat. Nah, disinilah perlunya pemerintahan itu, perannya. Ya, tidak perlu mengambil alih semua tanggung jawab itu, bisa swasta nasional, swasta dari luar, ya. Tetapi pemerintah mengendalikannya supaya tetap akhirnya menguntungkan masyarakat. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita. Bersama saya Rita Hardianti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.